Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang pemimpin. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan juga bahagia ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila dan saya Gite yang akan menemani kalian dalam sesi talk show dengan tema Exploring Faith, Discovering the Essence of Islam bersama Ustadz Agus Salim MPD. Baik, di kesempatan yang cerah dan hangat kali ini, kami ditemani oleh Ustadz Agus selaku narasumber kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sang pemimpin, bagaimana liburan kalian kali ini? Semoga menyenangkan dan menjadi kesempatan baik untuk mempersiapkan diri masuk sekolah dan suasana yang baru pula. Menjelang tahun ajaran baru kali ini, kalian sudah menyiapkan apa aja nih? Mungkin sudah ada yang membuat target belajar sampai mempersiapkan segala perlengkapan untuk sekolah ya. Iya, benar banget nih Gite. Nah, tak hanya untuk mempersiapkan segala hal untuk tahun ajaran yang baru, kita juga perlu loh untuk mematangkan proses tersebut melalui pemahaman terkait penerapan hakikat ajaran Islam. Betul banget nih Mbak. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang esensi Islam dan bagaimana kita bisa menerapkan sebagai siswa, yuk tanya-tanya kepada Ustadz Agus. Baik, Ustadz Agus, apakah Ustadz bisa menjelaskan sedikit apa sebenarnya yang dimaksud dengan esensi Islam? Alhamdulillah, ini karena memasuki tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Ini hebat banget sang pemimpin ya, mau berusaha belajar untuk memahami esensi atau hakikat dari Islam. Sebagaimana kalian ketahui, Islam itu memiliki banyak arti. Di antaranya Islam itu damai, dan ada satu hal yang sangat penting agar kita mengenal esensi dari Islam itu, bahwa Islam itu juga memiliki arti al-istislamu lillah, yakni artinya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupan kita, terutama ya anak-anak muda, generasi muda Muslim itu berupaya untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tentu untuk kita semua ya. Kemudian Islam itu juga memiliki arti mengajak kepada kehidupan yang baik, sehingga Allah itu menyeru bahwa wahai orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasul apabila menyeru kepada sesuatu yang menghidupkan. Jadi bagi kita bersama-sama, nilai-nilai Islam itu adalah nilai yang memberikan spirit kehidupan, dan ini sangat penting sekali bagi kalian semua yang merupakan generasi ke depan kaum muslimin, terutama insya Allah yang lahir dari sekolah kita, sekolah sang pemimpin. Kami kira itu. Baik Ustaz, berarti esensi Islam ini tak jauh dari bagaimana Islam bisa memberikan kita semangat untuk hidup lebih baik ke depannya, seperti itu ya Ustaz. Dan juga tak lupa esensi ini pasti lekat juga dengan nilai hakikat juga praktik keagamaan. Nah, agar lebih paham teman-teman terkait esensi ini, bagaimana Ustaz terkait contoh atau implementasi nyata dari esensi Islam dalam keseharian kita? Oke, baik. Implementasi dari Islam sendiri pada dasarnya ya tersimpul di dalam 5 rukun Islam, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya oleh malaikat bertanya tentang Islam, maka dijawab oleh Nabi bahwa Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, 2 mengerjakan sholat, 3 menunaikan zakat, 4 berpuasa, dan 5 haji. Tentu itu harus kita tegakkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan kita berupaya untuk mempertahankan nilai-nilai syahadat itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita juga menegakkan sholat, terutama sholat 5 waktu tentunya ya, karena Nabi juga pernah ditanya, Nabi ajarkan kami sholat, ya sholat 5 waktu itu, jawab Nabi, adakah sholat lain? Insya Allah tidak ada, kecuali kamu mau mengerjakan sholat sunnah, dan termasuk puasa juga begitu. Jadi Nabi ditanya, ajarkan kami tentang puasa, Nabi menjawabnya, ya puasa Ramadan yang dilaksanakan sebulan penuh. Tentu kalian mengerjakan kan ya, Alhamdulillah sang pemimpin tentunya memiliki semangat untuk mengerjakan nilai-nilai Islam itu. Dan pada dasarnya pula esensi yang patut kita praktekkan di dalam keseharian adalah Islam itu menebarkan kebaikan, mengajak kepada rahmatan lil alamin, mengajak kepada
perdamaian dan lain sebagainya. Sehingga di dalam sebuah hadis Nabi itu pernah ditanya, wahai Rasulullah, apa Islam yang terbaik itu? Maka Nabi menyatakan bahwa Islam yang baik adalah memberikan makan terutama kepada orang-orang yang memerlukan, kemudian mengucapkan salam kepada orang yang diketahui atau yang tidak diketahui. Jadi itu nilai-nilai Islam adalah mengajarkan kepedulian kepada sesama. Dan oleh karena itu melalui spirit tahun Hijriah 1446 ini hendaknya kita terus berusaha untuk melakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di samping melaksanakan 5 rukun Islam sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, kita berupaya untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan nilai Islam yang lainnya di dalam kehidupan. Dari menebar salam, berbuat baik, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, seperti itu ya. Ustaz Dira seperti itu. Masya Allah, berarti esensi Islam ini sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Seperti mengucapkan salam, apalagi sholat ya, yang sudah setiap hari itu seperti kebutuhan kita untuk esensi Islam ini. Baik, tentunya dengan memahami dan mengamalkan esensi Islam akan meningkatkan keimanan kita juga, Ustaz. Lantas bagaimana Ustaz kami sebagai siswa ini bisa memahami lebih lanjut, lebih detail tentang hakikat Islam ini sebagai pemantik untuk kami bisa meningkatkan keimanan? Oke, ini luar biasa ya. Anak-anak ini kan termasuk kalau Ustaz amati berdasarkan tahapan generasi, anak-anak kan generasi Z ya. Dan kalau saat ini lebih generasi Alpha untuk anak-anak yang lahir 2010 ke atas. Jadi ini sangat amat penting sekali karena kita ya sesuai dengan tantangan zaman. Anak-anak sekarang itu kan memiliki tantangan zaman yang begitu luar biasa, mengenal gadget, mengenal HP, mengenal internet dan lain sebagainya. Dan ini kita sebagai generasi muda harus selalu belajar tentang nilai-nilai Islam, karena sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi bahwa Islam itu mengajarkan kebaikan-kebaikan, dan apabila kita berpegang kepada kebaikan itu, maka insya Allah kita akan menjadi generasi yang bisa selamat untuk diri kita dan bisa menyelamatkan orang lain. Oleh karena itu kita bersama-sama jadilah generasi yang memberikan inspirasi. Sebagaimana ada di dalam sebuah hadis dinyatakan oleh Rasulullah bahwa ada 7 golongan yang dijamin akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan itu kecuali naungan Allah. Itu yang disebut Nabi. Kedua itu pemuda. Jadi yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil, dan yang kedua adalah pemuda yang dia kehidupannya senantiasa tumbuh dan berkembang di dalam nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kita ambil esensinya, maka di tengah kesibukan kita sebagai seorang pelajar, tentunya yang pertama tugas kita belajar ilmu pengetahuan apapun yang akan memberikan manfaat kepada diri kita, maka kita pelajari. Tentunya kita tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ibadah. Jadi belajar apa saja yang bermanfaat boleh, tetapi jangan tinggalkan perintah Allah untuk beribadah. Contohnya sholat jangan sampai ditinggalkan. Taat pada kedua orang tua, berbuat baik kepada sesama, menebar kebaikan, dan insya Allah semua itu diajarkan di sekolah kita yang tercinta ya. Anak-anak kan belajar leadership, belajar GE, jadi semua itu mengajarkan kepada kita agar kita itu bisa menata diri kita menjadi seorang pemimpin yang baik, generasi muda yang baik, dan generasi yang insya Allah peduli terhadap lingkungan sekitarnya, baik lingkungan itu lingkungan hidup maupun lingkungan tak hidup. Dan itu mudah-mudahan akan memberikan kebermanfaatan untuk kita bersama-sama, karena nilai-nilai Islam itu insya Allah akan memberikan nilai manfaat kepada diri kita dan kepada orang lain. Sebagaimana yang sudah Ustadz paparkan di atas, bahwa Allah dan Rasul-Nya menyeru kepada kita adalah kepada sesuatu yang menghidupkan, sesuatu yang menginspirasi. Bahasa kerennya insya Allah seperti itu ya.
Wah, ternyata banyak sekali ya Ustadz contoh nyata dan nilai untuk hakikat Islam yang dekat sekali dengan lingkungan kita. Nah, Ustadz, berhubung akan masuk tahun ajaran baru, sebaiknya bagaimana kami sebagai siswa mengaplikasikan atau nilai ajaran Islam dalam mempersiapkan diri menyambut tahun ajaran baru? Oke, luar biasa ini ya. Jadi anak-anak sebagai generasi Muslim, apalagi akan masuk tahun ajaran baru 2024-2025, kalian harus mempersiapkan diri menjadi yang lebih baik. Ada beberapa tips yang harus kita lakukan agar kita berupaya menjadi generasi yang baik, generasi yang selalu berupaya untuk memperbaiki diri. Yang pertama adalah terima kenyataan dalam kehidupan ini dengan lapang dada. Insya Allah kalian semua akan belajar, kenyataannya akan belajar. Maka harus mengerti bahwa hakikat seorang pelajar pada dasarnya memiliki tugas yang utama, belajar. Sehingga jangan sampai memasuki tahun ajaran baru itu kemudian hanya bersenang-senang, berfoya-foya dengan bermain game. Apalagi sekarang ini ada suatu penyakit game online dan lain sebagainya, sesuatu yang online, dan kita harus membatasi diri. Memang boleh karena kalian adalah generasi saat ini yang sebagaimana kata Sayyidina Ali, ajarilah anak didikmu sesuai dengan masanya karena dia akan berkembang pada masa yang ia akan lalui, bukan seperti pada masa kita. Jadi kalau anak-anak diajak bermain yang tradisional, terus-terusan bermain yang bernuansa tradisional, tentunya tidak suka. Oleh karena itu kita juga harus mengikuti perkembangan zaman itu, tetapi kita harus berupaya untuk memperbaiki diri. Kemudian buatlah rencana yang baik. Jadi kalian harus membuat plan atau rencana yang baik, rencana A, B, C dan sebagainya, karena rencana itu insya Allah akan memberikan kita motivasi. Kalau kita tidak memiliki rencana yang baik, ya kita berjalannya biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita memiliki tujuan yang baik, maka dengan tujuan itu akan mengarahkan kita. Biasanya kan ada mutu gitu ya, jadi kita punya mutu hidup apa yang memberikan manfaat kepada diri kita. Kalian mungkin bisa memiliki mutu hidup yang berbeda-beda antara satu yang dengan yang lain, tetapi semua itu niatkan untuk meraih kebaikan. Kemudian tip yang ketiga ini yang sangat penting, jadi selalu memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak tentunya sudah sangat hafal dengan firman Allah bahwa kita disuruh wasta'inu bisobri wassalah. Jadi mohonlah bantuan kepada Allah dengan kesabaran dan dengan sholat. Karena insya Allah apabila manusia itu memiliki gantungan hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hidupnya akan tenang, akan nyaman, sehingga dia berupaya untuk selalu menyandarkan kembali kepada Allah, mengembalikan segala sesuatu kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan bisa memperbaiki diri. Sebaliknya, kalau orang tidak ridho dan dia lupa terhadap Allah, lupa untuk mohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia mengalami suatu masalah, dia menjadi putus asa. Padahal putus asa kan berdosa, yang jadi putus asa berdosa. Oleh karena itu insya Allah kita di Al-Muslim, di sekolah kita yang kita cinta ini, kita diajarkan kehidupan seperti itu. Kemudian yang keempat, maka di dalam menyiapkan diri kita sebagai generasi muda, maka kita harus memiliki sifat yang fleksibel dan selalu belajar. Karena ilmu, kata Rasulullah, al-ilmu bita'allumi, bahwa ilmu itu diperoleh melalui proses belajar. Dan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga merupakan sebuah proses yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kan juga ada indikasi untuk proses belajar menjadi lebih baik, dan itu diraih oleh Rasulullah melalui suatu perjalanan yang luar biasa, sehingga Allah memberikan wahyu kepada beliau. Dan itulah yang menjadi motivasi kita untuk selalu memiliki semangat belajar, yakni dengan turunnya surat Al-Alaq
kita anak-anak kan sudah hafal kan, Iqra, bacalah. Baca itu kan identik dengan belajar, sehingga kita bisa membaca apa saja. Kalau kita mengambil esensi dari surat Al-Alaq itu, maka pada dasarnya membaca 5 ayat itu beberapa bulan, tidak turun ayat lagi. Artinya bahwa membaca itu tidak hanya membaca teks, tapi juga membaca konteks. Tidak hanya membaca apa yang terlihat, tapi juga membaca apa yang tidak terlihat. Sehingga seorang pembelajar sejati, pemuda Islam sejati adalah pemuda yang berupaya untuk selalu belajar dan belajar. Sehingga insya Allah dengan demikian nanti kita akan bisa meraih cita-cita yang kita cita-citakan bersama. Dan mudah-mudahan anak-anak nanti bisa masuk ke perguruan tinggi sesuai dengan bakat dan minat anak-anak. Dan kalau itu menjadi inspirasi bagi para pemuda semuanya, maka insya Allah ke depan Indonesia akan meraih menjadi Indonesia emas yang dicita-citakan tahun 2045. Luar biasa. Masya Allah Ustaz, mendengar penjelasan Ustaz tadi, ternyata memahami esensi dan juga nilai Islam ini sungguh sangat menarik, mudah dan juga menyejukkan untuk kehidupan kita. Serta dengan ini bisa meningkatkan inisiatif kita, motivasi kita dalam memahami dan juga mengamalkannya. Baik Ustaz, mengingat kami ini kan sedang dalam masa liburan yang cukup panjang, hampir sebulan ini. Memahami lebih dalam terkait esensi Islam adalah hal yang sangat menarik dan juga baru untuk kita Ustaz. Namun tentu dalam proses tersebut terdapat beberapa tantangan di dalamnya, seperti topik esensi Islam ini terkesan seperti rumit karena esensi itu jarang digunakan dalam kehidupan kita. Selain itu karena kita seperti Ustadz singgung tadi, generasi Gen Z ataupun Gen Alpha yang sangat lekat dengan sosial media, gadget dan lain sebagainya, akhirnya kami lalai dalam mempelajari apa sebenarnya esensi Islam ini dan mementingkan bermain sosial media. Dari pandangan Ustadz sendiri, bagaimana sebaiknya langkah-langkah yang bisa kami perbaiki ke depannya agar kami bisa memahami lebih lanjut dan mengamalkan esensi Islam? Alhamdulillah, ini pertanyaan yang sungguh luar biasa, dan sebenarnya ini merupakan tugas kita semuanya. Tugas apa? Tugas belajar dan belajar. Tidak hanya kepada anak-anak sebagai generasi muda Islam, tetapi juga untuk ustadz, untuk para guru, untuk para orang tua, dan untuk semuanya memiliki tugas belajar. Sehingga kalau kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW itu mengajarkan 2 hal yang penting. Yang pertama adalah memahami diri atau ma'rifatun nafs. Yang kedua adalah mengajarkan kesadaran diri, al-inqirafun nafs. Sehingga Rasulullah itu di dalam iftitah beliau yang panjang, termasuk anak-anak yang biasa tidak hafal wajah wajhiyah lillati fatara samawati wal ard, sampai wa ana minal muslimin, kan ada wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa sesungguhnya sholatku, hidupku, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah. Dan itu ada rangkaian doa yang panjang, dalam nafsi wa taroktu bidambi, aku berbuat zalim kepada diriku dan aku sadar akan dosa-dosaku. Itu Rasulullah, dan sebagaimana diajarkan di dalam Sayyidul Istighfar. Jadi artinya kita memiliki tugas bersama-sama untuk memperbaiki diri. Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita renungkan di dalam memasuki tahun baru Hijriah 1446 Hijriah ini. Jadi yang pertama, marilah kita selalu mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena Allah mengingatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 218, di mana Allah menyeru sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang berhijrah dan berjihad di jalannya Allah, maka mereka itulah orang yang mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua berupaya seperti itu. Jadi kita berupaya bersungguh-sungguh di dalam kehidupan kita berhijrah dari sesuatu yang jelek menuju yang baik. Kita yang asalnya malas belajar menjadi giat belajar, dan semua itu harus kita niatkan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, jangan sampai kita menjadi orang yang lupa, sehingga kalau kita lupa maka akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang beriman itu kan disuruh untuk faltanzur
nafsum ma qaddamat liwat, agar kita itu melihat masa yang lalu untuk masa yang akan datang, sehingga fala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum, sehingga kamu semuanya jangan seperti orang yang lupa, sehingga kalau mereka itu lupa akan dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hal yang luar biasa yang dilakukan oleh anak-anak muslim. Jadi memasuki tahun ajaran baru 2024-2025 yang insya Allah bertepatan dengan tahun baru Hijriah 1446 Hijriah, anak-anak melakukan gerakan kesadaran diri, memahami esensi daripada Islam itu, sehingga kita berupaya menjadi generasi yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita itu bisa beristiqomah di dalam kebaikan, sehingga ketika ditanya tentang esensi hijrah, maka kata Rasulullah SAW bahwa seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan orang lain dan termasuk menyelamatkan diri dari dirinya. Dari apa itu? Lisannya dan dari tangannya dan dari perbuatannya. Sementara seorang yang hijrah, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bersama-sama, termasuk generasi-generasi muda muslim, yang memberikan kontribusi positif untuk melakukan perbaikan diri, yang insya Allah itu akan memberi manfaat pada pribadi kita dan untuk lingkungan kita serta untuk bangsa dan negara kita. Kami kira seperti itu ya. Baik Ustadz, ternyata sesungguhnya mudah untuk bisa memahami esensi Islam ya. Setelah pemaparan Ustadz tadi, kiranya sejauh apa nilai positif yang bisa kita ambil atau mengenai bagaimana siswa untuk memahami dan mendalami tentang esensi Islam ini? Oke, jadi kita bersama-sama hendaklah menata untuk hijrah kembali gitu ya. Kalau hijrah secara fisik memang sudah tidak ada. Jadi kata Rasulullah, hijrah ba'dal fathi, tidak ada hijrah secara fisik setelah Fathul Makkah. Dan anak-anak kan sudah tahu, karena peringatan tahun baru hijrah ini juga diambil dari peristiwa besar yang mana insya Allah digagas oleh Khalifah Umar bin Khattab, sehingga itu menjadi tahun baru Islam, sehingga diambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Dan yang paling utama bagi kita itu tadi, jadi kita bersama-sama harus berupaya menjadi orang yang merubah diri kita menjadi lebih baik. Kalau kita asalnya sudah baik, maka kita menjadi lebih baik kembali. Kalau asalnya mungkin ada kekurangannya, maka kita hilangkan kekurangan itu agar kita menjadi generasi yang lebih baik. Sehingga bagi orang yang beriman, bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Karena kalau kita sama, maka pada dasarnya kita termasuk orang yang merugi. Apalagi kita lebih jelek dari hari ini, lebih jelek dari kemarin, maka itu termasuk orang yang celaka. Sehingga insya Allah kita bersama-sama ada hadis Nabi dari riwayat Bukhari, Abu Dawud dan Nasai itu menyatakan bahwa al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajir ma hajaro manahallahu an, bahwa seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan orang lain, termasuk menyelamatkan diri dari dirinya dari apa itu? Lisan dan tangannya. Jadi lisan kita harus mengucapkan ucapan yang menyelamatkan, ucapan-ucapan yang baik. Dari tangan atau perbuatan kita juga harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi tidak hanya bermain game saja, tetapi harus ya, karena generasi Z, generasi apa ya boleh main, tetapi mainnya jangan sampai mengalahkan aktivitas utama. Jadi kita harus berhijrah. Kemudian juga kita berupaya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua hal itu bisa kita lakukan, maka insya Allah kita akan menjadi generasi yang baik. Sebagaimana anak-anak sudah hafal bahwa Nabi menyatakan khairun nas anfa'uhum
linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat atau bermanfaat kepada orang lain. Dan mudah-mudahan melalui talkshow kali ini kita menebarkan kebermanfaatan, dan ini akan memberikan spirit baru di dalam memasuki tahun Hijriah 1446 Hijriah dan di dalam memasuki tahun ajaran baru 2024-2025. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Masya Allah Ustaz, ternyata esensi Islam tentu akan membawa kita semua ke kehidupan yang lebih tenang dan serta penuh dengan hal-hal yang baik ke depan. Benar banget nih Dite, ya alhamdulillah sekali. Seperti yang Mas Agus sebut tadi, teman-teman semua bisa menerapkan nih esensi Islam itu. Simpelnya kita sebagai manusia bisa memperbaiki diri kita sendiri dan bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar kita. Baik, setelah menyimak apa yang dipaparkan Ustaz Agus tadi, tentunya menyadarkan kita ternyata esensi Islam ini tidak serumit yang dibayangkan. Terlebih sangat sederhana untuk diresapi, diaplikasikan karena banyak makna positif di dalamnya, serta sangat dekat dengan keseharian kita. Nah, bagaimana teman-teman setelah kita ikuti pemaparan dari Ustaz Agus tadi, tentunya kita semakin siap dan juga matang dalam mempersiapkan masuk tahun ajaran baru ya, dengan berbekal terkait pemahaman juga pengaplikasian hakikat Islam. Baik, terima kasih Ustaz Agus yang telah memberi dan membagi kita pengetahuan pada kita ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak dan menonton talkshow kita dengan baik. Kami selaku pembawa talkshow, mohon maaf untuk tutur kata yang kurang berkenan di hati kita. Sampai jumpa di kesempatan baik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang pemimpin.